حمدا كثيرا لمن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والصلاة والسلام على عبده ونبيه ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengenalnya, untuk mengenal agamanya, untuk mengenal Rasulnya, dan juga untuk mengenal hamba-Nya yang dijadikan khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia. Sayyid Hawa menulis 4 buku yang merupakan 4 ilmu yang pertama wajib dipelajari. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini ilmu yang pertama wajib dipelajari. Yang kedua adalah ma'rifatul Islam, mengenal Islam. Dan yang ketiga adalah ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul. Dan yang keempat adalah ma'rifatul Islam, mengenal Islam. Ma'rifatul insan, mengenal manusia. Allah memperkenalkan manusia kepada manusia agar manusia itu pertama tidak tinggi hati, tidak sombong. Yang kedua adalah tidak rendah diri. Salah satu surat yang berisi perintah untuk mengenal manusia, mengenal diri adalah terdapat dalam surat At-Tariq. Surat At-Tariq ayat 5 sampai dengan ayat 10. Falyanzuril insanu ila mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia memperhatikan, melihat dengan jeli, hati-hati dan teliti dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma dafiq. Manusia itu oleh Allah diciptakan dari air yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Air yang terpancar itu keluar dari antara tulang rusuk dan tulang dada.
innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya, yaitu menghidupkan kembali setelah matinya. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan segala rahasia. Fama lahu min quwwati wala nasir, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Nah, 5 ayat atau 6 ayat dari surat At-Tariq ini, pertama berisi perintah Allah kepada manusia untuk memperhatikan asal usul penciptaannya. Falyanzuril insanu mimma khaliq. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dan Allah kasih tahu, khuliqa mimma indafik. Manusia itu diciptakan dari air yang terpancar. Yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Dan air itu berasal dari sebuah tempat yang terletak antara tulang rusuk dan tulang dada. Yang dimaksud dengan air yang dipancarkan yang keluar dari tulang dada, antara tulang sulbi, tulang rusuk dan tulang dada itu adalah pertama air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Ini 15 abad yang telah lalu, di zaman jahiliyah, pada saat masyarakatnya ummi, tidak bisa baca dan nulis, tapi Rasul mendapatkan wahyu dari Allah berupa ilmu yang luar biasa. Ilmu tentang asal usul manusia, yang berbicara tentang air mani, yang berbicara tentang rahim, yang baru terungkap kebenarannya setelah beberapa ratus tahun. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dia itu berasal dari setetes air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Ini surat Al-Qiyamah ayat 37. Jadi manusia itu tidak boleh sombong, tidak boleh ujub, tidak boleh takabur, tidak boleh angkuh, tidak boleh tinggi hati. Sebab ternyata asalnya adalah dari setetes air mani. Dr. Imaduddin, Allah yarham, salah seorang dosen ITB, menjelaskan setetes air mani itu mengandung 52 miliar benih manusia, calon manusia. Dan itu diproduksi dalam waktu 2 hari. Ditumpahkan ke dalam rahim, tapi ternyata yang jadi cuman 1, yang jadi cuman 2, yang terbanyak 16 bayi. Ya. Dari 52 miliar yang jadi cuman kita doang. Berarti kita yang ada sekarang itu adalah yang diistimewakan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah SWT dari 52 miliar calon bakal manusia. Jadi jangan disia-siakan. Di satu sisi ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi di sisi lain kita tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, tidak boleh ujub dan takabur, tidak boleh angkuh, tidak boleh pongan. Karena kata Allah, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah kamu adalah setetes air mani yang ditumpahkan? Yang kedua yang dimaksud dengan ma'in dafik
air yang terpancar itu adalah air mani yang bercampur. Jadi air mani itu ada dua, ada sperma dari laki-laki, ada sel telur dari perempuan. Kalau tidak bercampur, tidak bertemu, tidak mungkin jadi manusia. Sekali lagi, ini 15 abad yang telah lalu. Apa kata Allah dalam surat Al-Insan ayat 2, surat 76? Inna sesungguhnya kami khalaqna, kami telah menciptakan al-insan, manusia itu min nutfatin, dari setetes mani, amsyajin, yang bercampur. Dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, dengan ilmu Allah, dengan izin Allah, bertemu di dalam rahim, bercampur, maka kemudian jadilah janin yang tumbuh berkembang jadi manusia. Alam rahim juga Allah sebutkan sebagai qararim makin, tempat yang sangat kokoh, tempat yang sangat kuat. Apapun yang dimakan oleh ibunya, apapun yang diminum oleh ibunya, tidak akan mengganggu keberadaan janin di dalam rahim. Dan Allah jelaskan manusia itu ditempatkan oleh Allah ketika ada dalam perut ibu itu dalam 3 kegelapan, dalam 3 tempat. Pertama dalam perut, yang kedua dalam rahim, dan di dalam rahim pun dibungkus itu. Ya, yang di dalamnya ada air ketuban. Subhanallah. Ini rapih banget, ketat banget, sehingga aman selama 9 bulan ada di dalam rahim. Ya. Yang ketiga yang dimaksud dengan mimma indafik, dari air yang terpancar itu adalah air yang hina, yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Inilah yang menyebabkan manusia itu tidak boleh sombong, karena berasal dari air yang hina. Tapi juga tidak boleh rendah diri, karena setelah itu Allah jadikan makhluk yang mulia. Bukan hanya ditempatkan di sorga, semua malaikat termasuk iblis di dalamnya diperintahkan bersujud. Di bumi ini dijadikan hamba Allah dan khalifah Allah, khalifah fil ardi. Ini bentuk karomah, cara Allah memuliakan manusia yang asalnya air yang hina, jadi khalifah, jadi hamba Allah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, insya Allah dimuliakan Allah, dapat karomah. Kalau kita jadi khalifah di muka bumi ini, memakmurkan bumi ini, menjaga kemaslahatan bumi ini dengan aturan Allah, insya Allah Allah akan menganugerahkan karomahnya. Dan tempat yang penuh dengan karomah, di mana manusia itu dimuliakan di dalamnya, itu namanya al-jannah. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itulah yang oleh Allah akan ditempatkan dalam surga dalam keadaan dimuliakan, dapat karomah. Asal benar-benar jadi Abdullah, hamba Allah. Asal benar-benar jadi khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi ini yang siap memakmurkan bumi dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bertanya, alam nakhluqukum mimma'im mahin, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, yaitu air mani. Itu surat Al-Mursalat ayat 20. Yang keempat yang dimaksud dengan mimma'in dafik, air yang terpancar, itu adalah menjelaskan tentang asal usul penciptaan keturunan anak cucu Adam. Keturunan anak cucu Adam itu disebut Bani Adam. Dan itu Allah jelaskan di dalam surat As-Sajdah ayat 8, surat 32. Jadi asal usul Bani Adam itu
asal usul manusia turunan Nabi Adam, bukan turunan monyet, turunan Nabi Adam, turunan Nabi. Ya, kita semuanya turunan Nabi. Ya. Itu berasal dari saripati air yang hina. Ya. Minum jus tomat, jus alpukat, jus apa lagi itu? Gimana sih cara matiin? Mas terus. Bisa susah ya matiinnya. Ya, dan ya. Ya. Thumma ja'ala naslahu min sulalatim mim ma'im mahin. Oh, ini luar biasa itu kalimatnya tuh. Ya. Pendek, singkat, tapi kemudian padat dan memikat. Gampang untuk dihafal, gampang untuk diingat. Ya. Apa kata Allah? Thumma kemudian ja'ala dia Allah menjadikan naslahu keturunannya, keturunan Nabi Adam. Min sulalatin dari saripati, min ma'in dari air, mahin yang dianggap hina. Ya. Sedangkan asal usul penciptaan Nabi Adam sebagai bapak manusia adalah dari tanah. Dari tanah. Wa bada khalqal insani min tin. Itu ayat sebelumnya, ya, surat As-Sajdah ayat 7. Wa bada'a dan dia Allah memulai khalqal insan, penciptaan manusia yang pertama, min tin, dari tanah, ya, dari tanah. Ya. Makanya manusia itu seneng nyender ke dinding, karena dinding itu terbuat dari tanah. Itu kalau di masjid lagi ngaji. Dan itu pun salah apa? Salah satu bentuk penghormatan, bentuk pemuliaan Allah kepada manusia ketika tinggal di sorga. Muttaqiina alal araik. Mereka duduk bertelekkan di tempat duduk yang ada senderannya. Jadi duduk yang paling mantap itu bukan sila, bukan iftiros, bukan tawaruk, nyender. Itu yang paling istilah itu. Tapi kemudian kalau sedang di rumah, ya, maka posisi yang paling nyaman itu rebahan. Ya. Kalau di sini nyender, berani nggak di sini rebahan? Nggak berani ya. Tapi di rumah nonton TV rebahan, main HP rebahan, ya. Apa lagi itu ya? Baca Quran rebahan. Artinya manusia itu tidak bisa jauh dari tanah. Ya. Karena suatu saat oleh Allah akan ditempatkan di dalam tanah, karena berasal dari tanah. Ya. Coba sekarang tanah makin lama makin mahal, makin murah. Makin mahal itu. Ya. Di Permai saja 1 meternya 35 juta tuh. Nggak tahu di sini. Tapi Allah memuliakan manusia, menghormati manusia, menyenangkan manusia, membahagiakan manusia di sorga. Di antaranya dikasih kapling seluas langit dan bumi. Ya. Kira-kira berapa meter tuh seluas langit dan bumi? Ya. Kalau diuangkan berapa dolar? Berapa euro itu? Ya. Dengan bermodalkan takwa kepada Allah, berinfak setiap saat, menahan emosi ketika marah, memaafkan orang lain, berbagi kebaikan dengan sesama, dan tidak melakukan pengrusakan di muka bumi ini. Karena Allah tidak suka kepada orang yang melakukan pengrusakan. Ya.
Kemudian yang dimaksud dengan tanah atau saripati tanah adalah tanah kering seperti tembikar. Khuliqa insan min salsalin kal fakhar. Jadi manusia oleh Allah telah diciptakan dari tanah kering seperti tembikar. Ya. Makanya kuat itu. Di samping bandel itu. Bandel. Ya. Coba. Ya. Besi, tembaga, kuningan, aluminium. Ya. Kalau dibakar gimana? Meleleh. Coba tanah liat bakar. Makin dibakar makin apa? Makin kuat. Ya. Jadi Allah kasih musibah. Ya. Di Indonesia umat Islam, ya, dituduh radikal dan lain sebagainya. Itu dibakar supaya apa? Supaya kuat. Ya. Supaya kuat itu. Ya. Diuji dengan ujian yang berat. Makin berat, makin besar pahalanya, tapi makin mantap membentuk pribadi yang sabar itu. Ya. Ya. Itulah. Ya. Apalagi bulan Ramadan nanti bulan pembakaran itu. Dosa dibakar, semangat dibakar, ya. Hawa nafsu dibakar semuanya itu. Ya. Karena manusia itu diciptakan dari tanah kering seperti tembikar, ya. Jadi kita masih saudara dengan cetakan kue serabi itu. Dari tembikar itu, ya. Kemudian yang dimaksud dengan tanah itu adalah saripati tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan kami sudah ciptakan manusia itu dari saripati tanah, ya. Jadi tomat makan, jadi cabai makan, jadi semangka makan, jadi melon makan, jadi singkong makan, jadi beras makan. Kemudian dari saripati itulah jadi air mani. Jadi air mani. Ya. Air mani Nabi Adam, ya. Dan air mani istrinya, ya, yang bernama Hawa. Jadilah, ya, Bani Adam. Ini Al-Quran, ya, 15 abad yang telah lalu, ya. Ilmunya melampaui ilmu-ilmu, ya, di masa depan. Sehingga Allah mengatakan dan Allah memberikan jaminan makin berkembang, makin maju ilmu dan teknologi, maka makin banyak kebenaran Al-Quran, ya, yang kita baca, ya. Makanya wajar kalau Yahya Waloni, ya, dia mengatakan, ya, kalau orang masuk Islam, ya, bukan karena kaya, tapi karena pintar, karena cerdas. Tapi kalau orang Islam masuk murtad, itu pertama karena miskin, yang kedua karena bodoh. Ya. Orang pintar itu pasti masuk Islam. Ya. Itu di kampung Cina itu, ya, ada masjid besar banget, penceramahnya itu didatangkan dari luar negeri itu. Ya. Zakir Naik dan sebagainya. Setiap hari berapa orang itu masuk Islam? Setiap hari. Di Asolihin berapa orang setiap hari masuk Islam? Luar biasa tuh, ya. Gitu. Dan yang masuk Islam itu bukan orang miskin, bukan orang bodoh, S2, S3, ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ya, ayat ke-8 sampai 10-nya Allah menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah. Jadi kalau manusia sudah mengenal dirinya, pertama dia tidak tinggi hati, yang kedua tidak akan rendah diri, yang ketiga dia akan faham dan yakin bahwa Allah itu maha kuasa, berkuasa di atas segalanya, di antaranya innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya untuk mengembalikan manusia, menghidupkan kembali manusia setelah matinya, laqadir, sungguh, ya, dia itu kuasa, nggak susah itu, nggak susah, ya. Jadi kita di dunia ini, ya, itu hidup sementara, ya.
mustaqarrun wa mataun ilahin, menetap dan bersenang-senang sampai batas waktu yang ditentukan. Suatu hari akan disuruh pulang, suatu hari akan dikembalikan kemana? Kepada Allah dengan melalui proses kematian. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ya. Katakan sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, enggak pada mau mati, maka kematian itu akan menemukan kamu, akan menjumpai kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha tahu tentang gaib dan syahadah. Untuk apa? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Untuk memberitahukan kepada kalian apa saja yang pernah kalian amalkan waktu di dunia. Ya. Jadi dimatikan itu dikembalikan menghadap Allah. Makanya takziahnya, ya, menyikapinya dengan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Diawali dengan alhamdulillah, ya. Karena kematian itu bukan keburukan. Kematian itu kebaikan. Orang yang baca ayat kursi nggak bakal masuk surga, ya. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali mati, ya. Jadi kita semua ini tidak akan masuk surga kalau tidak mati dulu. Cuman persoalannya mau mati nggak? Persoalannya siapa yang mau dulu mati? Padahal kematian itu sejatinya adalah kebaikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, bagi orang yang bertakwa, dikembalikan kepada Allah, ya. Dalam keadaan ridho dan diridhoi, diakui sebagai hambanya, dipersilahkan masuk ke dalam surganya. Kalau kita senang, tenang, nyaman, bahagia dalam taat dan ibadah kepada Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembali kepada Rabb Tuhanmu dalam keadaan senang dan disenangkan oleh Allah, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah, ya. Masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi Allah yang menyambutnya, bukan hanya sekedar malaikat penjaga surga, ya. Disambut juga oleh Allah, salamun, ya, qaulan. Apa itu dalam surat Yasin, ya. Nah, itu. Jadi kuasa Allah tuh kuasa mengembalikan manusia, ya, kepadanya dengan menghidupkan kembali setelah matinya, ya. Makanya Allah bertanya dalam surat Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah, bisa tidak beriman kepada Allah, padahal kamu dulunya mati, kemudian Ia hidupkan kalian, kemudian Ia matikan kalian, kemudian Ia hidupkan kembali kalian, kemudian kepadanya Dia kalian dikembalikan. Ini perjalanan hidup manusia, mati hidup, kemudian kembali menghadap Allah SWT. Cuman persoalannya kembali kepada Allah itu kembali kepada ridho Allah atau kembali kepada murka Allah, kembali kepada surga Allah atau kembali kepada neraka Allah, kembali menjadi hamba Allah atau kembali menjadi hamba setan. Itu persoalannya. Jadi jangan katakan kapan kita mati, tapi sudah siap nggak menghadapi kematian dengan bekal yang sempurna? Yaitu apa? Pertama, iman. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, jangan bawa dosa dan maksiat, ya. Kemudian yang selanjutnya, Allah Maha Kuasa mengumpulkan manusia di alam mahsyar pada hari kiamat, ya. Jadi dikumpulkan di alam mahsyar pada hari kiamat, yaitu pada hari dibongkar semua rahasia, yauma tublas sarair, ya. Jadi di sana tidak ada yang rahasia, ya. Sekarang banyak orang yang rahasianya tidak diketahui oleh umum, ya.
Mungkin dia koruptor tapi tidak ditangkap KPK, bisa jadi. Ya. Mungkin dia jahat tapi orang taunya baik. Mungkin dia bakhil tapi orang taunya dermawan. Tapi di sana tidak ada yang bisa dirahasiakan. Kenapa? Alam mahsyar itu manusia dikumpulkan yaumatublas sarair. Yaumatublas sarair. Pada hari semua rahasia dibongkar. Ya. Jadi ada itu yang kerjanya ya, apa? Ya, dimasukkan ke dalam neraka, kemudian diangkat kembali. Itu lapar, haus, dahaga menyerangnya. Oleh Allah dihidangkan daging bangkai yang sudah busuk. Kalau kita lihat di jalan, ada orang yang ngorek-ngorek sampah, ada makanan dimakan, saking laparnya. Tapi lapar di neraka lebih lapar daripada orang yang ngorek-ngorek sampah di jalan. Tapi ketika disuguhkan daging busuk, ya, dia nggak mau makan, ya. Padahal lapar banget, ya. Lihat daging busuk. Tapi kemudian oleh malaikat penjaga neraka, daging busuk itu diambil, dijejelkan ke mulutnya. Siapa? Orang yang di dunianya tukang gibah, tukang ngomongin orang lain, dibongkar itu. Orang yang pelit, yang dipelitkannya dikalungkan di lehernya. Orang yang tidak mau zakat, infak dan sedekah serta kerjanya nimbun, di antaranya nimbun minyak goreng itu. Nggak tahu kan siapa pelakunya ya? Tapi kita akan menyaksikan nanti yaumatublas sarair. Siapa sebenarnya yang nimbun minyak goreng? Yang asalnya 28.000 sampai 38.000. Berapa keuntungannya tuh? Satu minyak goreng 10.000 tuh. Kali sekian ibu-ibu yang belanja. Sekarang nggak tahu kan siapa pelakunya. Tapi nanti yaumatublas sarair, dibongkar semua rahasia yang mereka lakukan. Dan kemudian apa kata Allah? Di sini jelaskan, ya, famalahu min quwwatin wala nasir. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Ya, ketika malaikat menjemput hendak mencabut nyawanya, jangankan 1 bodyguard, 1000 bodyguard nggak bakal mempan itu menghadapi malakul maut ketika diambil nyawanya. Ya, ini pelajaran. Dan waktu itu tidak ada penolong. Karena kita di alam mahsyar itu menghadap Allah sendiri-sendiri. Bahkan tidak ada penterjemah. Nggak tahu pakai bahasa apa itu. Ya. Ya, tidak ada penterjemah dan tidak ada penolong. Ya. Di sana tidak ada pengacara. Tidak ada jaksa. Tidak ada polisi. Dan pengadilannya itu tidak ada intervensi dari penguasa. Mutlak maliki yaumidin, milik Allah tuh waktu itu. Inilah pelajaran yang sangat berharga yang terdapat di dalam surat apa? Surat At-Tariq ayat 5 sampai 10. Intinya insyaallah ya. Kalau kita mengenal diri kita, kita tidak akan tinggi hati, tawadhu. Kita tidak akan rendah diri, tapi tinggi diri di hadapan manusia, tapi merendahkan diri di hadapan Allah pada saat kita ibadah kepadanya, di antaranya ketika sujud. Dan kalau kita sudah mengenal diri kita, insya Allah kita akan memahami dan meyakini kemahakuasaan Allah. Di antaranya saat semua kekuatan yang ada pada kita diambil oleh Allah SWT, dan kita tidak ada yang membela, menolong, menyelamatkan, melindungi kita pada saat berhadapan di hadapan Allah di alam mahsyar. Wallahu a'lam. Ya, silakan.